Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Palangka 1 yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan kita pagi hari ini bersama saya Diakon Tipul dari lingkungan pelayanan 4 Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semuanya dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kita semuanya. Ayat renungan kita pada pagi hari yang indah ini yaitu terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 33 ayat 1 sampai 6. Yang demikian bunyinya dengan perikop nubuatan pengharapan bagi Israel. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seseorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Renungan kita pada pagi ini ditulis oleh Vikaris Aprinita STH yang diberi judul Janji Hidup. Kemampuan meragukan sesuatu bisa merupakan anugerah sekaligus kutuk. Karena ragu-ragu, kita dapat semakin dekat atau malah semakin menjauh ketidakpercayaan Israel terhadap berita Yehezkiel merupakan suatu wujud keraguan. Mereka mencemooh Yehezkiel dan berita yang disiarkannya tentang jatuhnya Yerusalem setelah Yehezkiel melayani 6,5 tahun. Peristiwa tersebut merupakan titik balik di dalam pelayanan Yehezkiel. Orang-orang Israel mau mendengarkan Yehezkiel karena nubuatnya yang disampaikan tergenapi Tuhan. Namun demikian, rasa heran mereka tidak menimbulkan iman kepada Tuhan. Mereka tidak bergerak untuk menaati setiap firman Allah yang disampaikan oleh Yehezkiel bagi Israel. Yehezkiel seumpama pemain sandiwara di atas panggung, dan berita dari Allah yang disampaikan hanyalah sebatas hiburan. Mereka suka dengan pesan mengenai pemulihan di masa depan, tetapi merasa nyaman dalam gemilang dosa. Mereka tidak mau bertobat, bahkan merasa diri aman sekalipun mengingkari iman. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dosa dan tabiat mengikuti dan menjadi bagian dalam diri manusia.
sehingga kita dilahirkan ke dalam dunia dengan segala kecenderungan hati untuk melakukan kejahatan. Namun kita patut bersyukur kepada Allah Bapa kita yang oleh karena kasih-Nya menganugerahkan putranya Yesus Kristus untuk mati disalibkan demi menebus dosa umat manusia. Kita harus berhenti dan menghindari diri dari jebakan dosa itu. Kita memang masih hidup di dunia yang penuh dosa, namun kita harus memilih untuk hidup sesuai kehendak Tuhan setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu telah mengingatkan kami kembali bahwa kami tanpa Tuhan tidak berarti apa-apa. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami selalu taat dan setia hanya kepada Tuhan. Mampukan kami untuk selalu sabar dalam segala hal keberadaan kami. Baik dalam suka duka kami, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan program pelayanan ini kepada semua orang, agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau jiwa-jiwa dan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.